فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita masuk pada bab ke-18. Tentang apa ini bab ke-18? Indak ya Abdullah. Yaitu terkait sebab kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama ini, yaitu dikarenakan ghulu terhadap orang-orang saleh. Nah, dan kemarin kita telah membaca sebagian perkataan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ada bagian yang kurang lagi ya kawan dalam cetakan kita yang belum sempat terbaca. Nah, had nuskhah. Tentang pembagian muamalah manusia terhadap orang-orang saleh. Kita baca faidah tersebut. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wan nasu fi muamalati salihina thalathatu aqsam. Dan manusia dalam bermuamalah dengan orang-orang saleh itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ahlul jafa, alladzina yuhaddimunahum huquqahum wa la yaqumuna bihaqqihim minal hubbi wal muwalati lahum wat tawqiri wat tabjil. Yang pertama namanya ahlul jafa, yaitu orang-orang yang tidak peduli terhadap hak-hak orang soleh. Jafa, tidak kenal, tidak peduli. Nah, yaitu orang-orang yang menghilangkan hak-hak mereka, yaitu tidak memperdulikan sama sekali hak-hak orang saleh. Wala yaqumuna bihaqqihim, tidak menunaikan hak orang-orang saleh berupa rasa cinta, berupa wala, memberikan pertolongan, wat tauqir, menghormati, wat tabjil, dan memuliakan. Padahal orang soleh
sepantasnya untuk dicintai, dimuliakan. Dan ahlul jafa ini kebanyakan ya ahlul ma'asi, orang-orang yang condong kepada kemaksiatan. Mereka tidak peduli dengan keberadaan orang saleh, bahkan cenderung membenci. Kemudian yang kedua, wa ahlul ghulu, kebalikannya. Ahlul ghulu, orang-orang yang ghulu, orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu biha, yaitu orang-orang yang mengangkat orang saleh di atas kedudukan mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi mereka memuliakan tapi melampaui batas. Mereka menghormati tapi melampaui batas. Nah, melampaui batas dalam apa? Mengangkat orang-orang saleh sehingga meminta keberkahan kepada orang saleh. Bahkan menganggap orang saleh itu maksum, terbebas dari kesalahan dan seterusnya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufi. Di antara contoh akhwan yang sangat jelas apa yang terjadi pada ahli tasawuf, juga orang-orang Rafidhah yang ghulu terhadap orang saleh. Orang Rafidhah menganggap imam-imam mereka maksum. Semua perbuatan imam mereka hak, walaupun secara zahirnya batil, harus mereka takwilkan kepada makna yang hak. Demikian pula orang-orang sufi. Kemudian yang ketiga, wa ahlul haq. Yang ketiga adalah ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Alladzina yuhibbunahum wa yuwalunahum, yaitu orang-orang yang mencintai orang saleh dan berwala kepada orang saleh. Wa yaqumuna bihuquqihim wa yaqumuna bihuquqihimul haqiqiyah, dan menunaikan hak-hak yang hakiki yang Allah telah tetapkan untuk orang-orang saleh, berupa rasa cinta, pembelaan, penghormatan, tapi apa? Sesuai dengan kadar yang ditetapkan. Walakinnahum yamra'una minal ghulu, akan tapi mereka itu apa? Yamra'una minal ghuluwi fihim wa di'ai ismatihim. Akan tapi ahlul haq ini berlepas diri dari ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh, dan berlepas diri dari mengklaim kemaksuman orang saleh. Ini tiga golongan. Siapa saja tadi? Tiga golongan itu, Qadir? Yang pertama ahlul jafa, yang kedua ahlul ghulu, yang ketiga ahlul haq. Taib. Wasalihuna aidan yatabarrauna min an yadda'u li anfusihim haqqan min huquqi rabbihimul khassah. Dan orang-orang saleh itu sendiri juga mereka berlepas diri dari mengklaim atas diri mereka hak yang itu merupakan hak khusus bagi Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang saleh mengaku-ngaku dirinya memiliki hak rububiyah. Kama qala Allahu an Isa sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang perkataan Nabi Isa alaihi salatu wasalam ketika kala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beribadah kepada beliau, maka beliau berlepas diri, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq.
ketika ditanya, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia untuk mengambil diriku dan ibuku sebagai ilah selain Allah? Maka Nabi Isa berlepas diri, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak sepantasnya aku untuk mengucapkan apa-apa yang aku tidak memiliki hak padanya. Karena bukan hak hamba untuk mengatakan bahwa dirinya itu ilah, dirinya itu Tuhan. Baik. Sehingga orang-orang saleh akan berlepas diri dari siapa saja yang gulu kepadanya. Baik. Berarti pada ta'liq ini Imam Sa'di rahimahullah ta'ala akhwan berikan faedah kepada kita tentang pengertian hulu terhadap orang-orang saleh, yaitu melampaui batas dalam mensikapi orang saleh, di mana diberikan kepada orang saleh itu hak yang khusus bagi Allah. Kemudian juga hukum hulu. Hulu kalau sampai memberikan hak yang khusus bagi Allah kepada selain Allah, maka jatuhnya dalam syirik. Yang kedua, kalau melampaui batasnya ini hanya sekedar mengangkat melebihi kadar yang telah ditetapkan, tapi tidak sampai memberikan hak yang khusus untuk Allah, maka ini wasilah menuju syirik. Kemudian faedah tentang jenis-jenis manusia yang terkait dengan orang solehnya. Ada 3 golongan dan ditutup dengan penjelasan 3 hak. Hak-hak secara umum terbagi jadi 3, hak yang khusus bagi Allah, kemudian yang khusus bagi utusan-utusan Allah, dan yang hak yang bersekutu, yaitu hak yang sama ada pada Allah dan pada Rasulnya. Baik, sekarang kita masuk pada adillah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian hulu di dalam agama kalian. Maksudnya jangan kalian melampaui batas. Dan hulu pada asalnya melampaui batas baik dalam memuji maupun dalam mencela. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika memaknakan hulu itu sendiri, wal hulu huwa mujawazatul haddi fi tsana'i madhan au qadhan, itu melampaui batas di dalam memuji maupun dalam mencaci. Dan yang diinginkan dengan makna hulu pada pembahasan kita adalah jenis yang pertama, yaitu mujawazatul haqq fil madh, yaitu melampaui batas dalam memuji. Karena apa? Menaikkan derajat orang saleh di atas derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan terkait ayat ini, la taghlu fi dinikum ya ahlal kitab, yang dipanggil ahlul kitab mencakup baik orang Yahudi maupun Nasara.
Nah, orang-orang Nasara akhwan melampaui batas dalam memuji Isa alaihi salam sampai menaikkan Isa ke tingkatan uluhiyah. Dan sebaliknya Yahudi melampaui batas dalam membenci dan mencaci. Nah, sehingga menempatkan Nabi Isa sebagai anak zina. Taib. Dan kedua kelompok ini akan masuk dalam cakupan hulu. Cuman yang diinginkan dalam bab kita adalah hulu jenis yang pertama, yaitu hulu dalam al-madah. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali hak. Dan yang dimaksud adalah perkataan Allah bahwasanya dialah satu-satunya al-ilah al-haq dalam banyak ayat. Na'am, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu dikarenakan Allah adalah ilah yang hak dan yang selainnya itu adalah sesembahan yang batil. Dan syahid dari ayat ini jelas, yaitu larangan dari sifat ghulu, yang secara mantuk larangan itu diarahkan kepada ahlul kitab, tapi juga mencakup kita semua, bahwasanya siapa saja yang ingin selamat, maka jangan ghulu di dalam beragama. Dan perkataan la taghlu fi dinikum, ad-din akhwan, taib, dimutlakkan penggunaannya untuk makna al-amal wal jaza. Taib. Dan pada ayat ini yang dimaksud adalah al-amal. Berarti maksudnya, ya ahlal kitab, la taj'alu ibadatakum ghuluwan fil makhluqin wa ghairihim. Jangan kalian jadikan ibadah kalian itu melampaui batas pada para makhluk dan yang lainnya. Adapun makna ad-din yang bermakna jaza seperti pada Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dat yang merajai hari pembalasan. Dan dilarangnya ghulu akhwan dikarenakan terkandung padanya kerusakan yang banyak. Nah, di antara mafasid ghulu yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau, min mafasidil ghulu, yang pertama, annahu tanzilun lil maghluwi fihi fawqa manzilatihi in kana madhan wa tahtaha in kana qadhan. Yang pertama, kerusakan ghulu adalah karena dia menempatkan pihak yang dihului, pihak yang seorang bersikap ghulu kepadanya itu, dia telah menempatkan di atas kedudukannya yang hak, jika itu berupa ujian. Dan jika berupa celaan berarti telah menempatkan yang dia melampaui batas padanya dalam mencela di bawah kedudukannya, dan ini menyelisih sikap keadilan. Yang kedua, annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fih. Yang kedua, bahwasanya sikap ghulu itu akan berakibat
penyerahan peribadatan kepada yang digului. Nah, sebagaimana yang telah terjadi pada banyak orang-orang yang gulu, gulu kepada penghuni kubur, gulu kepada Nabi. Nah, seperti orang-orang Nasara. Yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillah. Yang ketiga, bahwasanya sikap gulu itu menghalangi dari mengagungkan Allah. Yang ketiga, sikap gulu itu menghalangi manusia dari pengagungan yang benar terhadap Allah. Kenapa, kawan? Karena jiwa itu kemungkinannya sibuk dengan perkara yang hak atau perkara yang batil. Kalau sudah tersibukkan dengan perkara yang batil, maka tidak akan mungkin dia bisa menunaikan yang hak, yaitu mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sehingga dia akan terjatuh dalam kebatilan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, min ausa'i audiyatil batil al-ghulu fil akabir. Di antara padang yang paling luas untuk kebatilan adalah ghulu terhadap para pembesar. Itu membuka pintu kebatilan yang sangat banyak. Baik. Yang keempat, bahwasanya sikap ghulu kepada seseorang bisa mengakibatkan orang tersebut terjatuh dalam ujub, dan ini kerusakan. Nah, akan mengantarkan dia pada ujub dan mengantarkan dia kepada berbagai macam musibah. Kalau pujian yang hak saja, kalau di depan orang yang dipuji ini, nah, dilarang. Dalam artian sesuatu yang dibenci, diupayakan untuk apa? Untuk dijauhi, memuji langsung di hadapan orang. Kenapa? Karena banyak manusia yang apa? Yang tidak kuat dengan pujian. Terkadang dengan satu pujian malah bisa menjadikan seorang terjatuh dalam kebinasaan. Ini diantara kerusakan ghulu. Baik. Qala fi sahihi, yang dimaksud adalah Sahihul Bukhari. Demikian pula Sahih Muslim. Taib. Atau untuk riwayat ini dalam Bukhari saja. Taib. Wa fi sahihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya siapa? Sahih Bukhari. Fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim alladhi kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Dari Ibnu Abbas ketika menerangkan ayat di surat Nuh, waqalu, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadarunna wadda, jangan kalian tinggalkan wadda, wala suwa'a, wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama berhala pada kaum Nabi Nuh. Nah, Ibnu Abbas mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh.
Falamma halaku, tatkala orang-orang itu telah tiada, telah meninggal, awha syaitanu ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yadrisuna fiha ansaba. Maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka untuk memancangkan di majlis-majlis yang dulu mereka suka bermajlis padanya, ansab. Nah, taib, al-ansab jamak nusub. Taib yaitu segala sesuatu yang dipancangkan, bisa berupa kayu atau batu atau yang lainnya, tanda. Pokoknya diberi tanda. Zaman sekarang nisan dan seterusnya. Jadi syaitan membisikkan, letakkan di tempat yang biasa mereka duduk bermajlis itu apa? Tanda yang bisa dipanjangkan, batu atau yang lainnya. Wasammuha bi asma'ihim, dan namai tanda tersebut yang dipanjangkan dengan nama-nama mereka. Taib, sehingga akhirnya menjadi berhala, walaupun mungkin awalnya tidak berbentuk. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan bisikan syaitan ini. Dengan alasan apa? Untuk mengenang jasa orang saleh. Walam tu'bad, dan tidak diibadai. Awalnya tidak diibadai, cuman untuk mengenang saja. Taib. Hatta idza halaka ulai, sehingga tatkala generasi awal itu telah meninggal, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka akhirnya berhala-berhala yang dipancangkan tadi itu diibadahi. Taib. Cuman athar ini akhwan termasuk athar dalam Sahih Bukhari yang dikritiki oleh para ulama. Taib. Perhatikan catatan kaki dalam cetakan kita. Akhrajahu al-Bukhari wa Abdul Razzaq as-San'ani fi tafsirih wal Faqihi fi akhbari Makkah min tariq Ibn Jurayj an Atha an Ibn Abbas. Ini masalahnya akhwan. Jalannya dari apa? Ibn Jurayj an Atha an Ibn Abbas. Atha ini, ya Atha ukhtulifa fi. Atha di sini diperselisihkan. Tayyib. Faman qala innahu Atha ibn Abi Rabah fal atharu sahih. Maka orang-orang yang mengatakan Atha di sini adalah Atha bin Abi Rabah, maka jelas atharnya sahih. Wa ila hadza dhahaba jam'un, dan kepada pendapat ini berpendapat sekumpulan para ulama. Dikomah biar enggak bingung. Wa man qala innahu Atha al-Khurasani fal atharu dhaif. Dan siapa saja yang mengatakan bahwasanya Atha di sini adalah Atha al-Khurasani, maka berarti atharnya dhaif. Kenapa? Li'illatain, karena padanya ada dua illah. Padanya ada dua sebab kelemahan. Yang pertama al-ula li'anna Ibn Jurayj lam yasma' minal Khurasani. Karena Ibn Jurayj tidak mendengar dari Atha al-Khurasani. Wa innama akhadahu min ibnihi Utsman ibni Atha. Hanyalah Ibn Jurayj kalau meriwayatkan dari al-Khurasani, dia mengambil dari anaknya, dari anak al-Khurasani, yaitu Utsman bin Atha. Dan Utsman dhaif. Ini alasan yang pertama. Ilah yang kedua, wali anna Atha al-Khurasani lam yasma' min Ibn Abbas. Nah, taib. Sebab kelemahan yang kedua karena Atha al-Khurasani itu tidak mendengar dari Ibn Abbas. Berarti ada dua inqita' akhwan sekaligus. Ada dua inqita' sekaligus, yaitu apa? Keterputusan antara Ibn Jurayj dan al-Khurasani, kemudian keterputusan antara al-Khurasani dengan Ibn Abbas. Lalu yang rajih Atha siapa ini? Karena sama-sama Atha. Ini menunjukkan kejelian para ulama muhaditsin.
Baik. Wa rajih annahu al-Khurasani, dan yang rajih atau di sini adalah atau al-Khurasani. Berarti asarnya bagaimana kalau demikian Badri? Dhaif. Walaupun dalam Sahih Bukhari. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berusaha membela asar ini menyerah juga, likulli jawadin kabwah. Ya, menyerah dalam artian setiap taib kuda-kuda yang bagus pun ada kalanya dia terjerembab. Untuk menunjukkan manusia setinggi apapun ilmunya dan sehati-hati apapun upayanya, tetap ada kekurangannya. Ini diantara riwayat yang lemah dalam Sahih Bukhari. Kenapa kita merajihkan Atha al-Khurasani? Li'annahu ja'a tasrihu bihi. Karena datang penegasan al-Khurasani ini di mana fi tafsir Abdul Razzaq annahu al-Khurasani. Dalam tafsir Abdul Razzaq ditegaskan bahwasanya Atha al-Khurasani. Wa aidan nususul a'immati ala annahu Atha al-Khurasani. Juga yang kedua yang menguatkan bahwasanya dia itu al-Khurasani adalah nususul a'immah, yaitu penegasan dari para imam. Kalau Atha dalam riwayat ini adalah al-Khurasani. Siapa saja itu? Yang pertama Abu Ali al-Ghassani, yang kedua al-Ismaili, yang ketiga Abu Mas'ud ad-Dimashqi. Kama fi Fathil Bari inda hadis kada wa kada. Nomor disebutkan di sini 4920. Kemudian yang menegaskan juga kalau dia al-Khurasani adalah Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf. Yang kelima Al-Karmani dalam Syarah Sahih Bukhari. Yang keenam Abu Zur'ah Al-Iraqi dalam Tuhfatut Tahsil. Kemudian yang ketujuh Al-Aini. Baik. Qala akhiran mimma istafadnahu min durusi Syekhina Yahya hafizahullah. Dan terakhir di antara yang kami ambil faedah dari pelajaran Syekh kami Yahya Al-Hajuri hafizahullah, yang menunjukkan kelemahan asar ini juga akhwan, annahu mu'aridun lil ayah, bahwasanya asar tersebut maknanya akhwan bertentangan dengan ayat allati fi surati Nuh, yang ada dalam surat Nuh. Perhatikan pertentangannya bagaimana. Fal haditsu yadullu ala anna haula ana haula'i qaum salihin min qaumi Nuhin ba'da Nuhin alaihi salam. Taib. Ini harusnya qaumun salihun, bagus ya. Lebih bagus pakai salihun. Sebab hadis menunjukkan, perhatikan kalau kita ubah, fal haditsu yadullu ala anna haula'i qaumun salihuna min qaumi Nuhin ba'da Nuhin alaihi salam. Baik. Sebab hadis menunjukkan bahwasannya mereka itu adalah kaumun saleh, kaum yang saleh dari kaum Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, ya, itu hadis. Orang saleh ini, karena Nabi Nuh dalam ayat tersebut menyeru kepada kaumnya tauhid, ya kan? Kemudian kaumnya membantah, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini ayat. Dan dalam hadis, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Berarti ini nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Yang mereka beriman, berarti kan, kepada Nabi Nuh. Mereka beriman kepada Nabi Nuh. Sehingga hadis menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang soleh dari kaum Nabi Nuh setelah Nabi Nuh. Ya, setelah Nabi Nuh.
Setelah nabinya meninggal, mereka tetap masih ada, hidup, kemudian meninggal setelahnya. Wal ayah tadullu ala anna Nuhan, dibetulkan. Wal ayah, dan ayat tadullu ala anna Nuhan bu'itha fihim wa hum ya'budunaha. Sedangkan ayat menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh diutus kepada kaumnya dalam keadaan mereka beribadah kepada orang-orang tersebut. Ya tidak? Ayat kan menunjukkan ketika Nabi Nuh menyeru kepada tauhid, mereka malah mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Berarti apa? Berhala-berhala itu sudah ada. Berhala-berhala itu sudah ada ketika Nabi Nuh menyeru mereka kepada tauhid. Ini kan bertentangan. Wa li'anna Allah ma arsala Nuhan alaihi salatu wassalam, dibetulkan, illa ba'da husuli syirki, dan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kecuali setelah terjadinya kesyirikan. Walladhi ja'a fil qur'ani anna hadhil asnama kanat fi zamani Nuhin alaihi salam. Dan yang datang di dalam Al-Quran bahwa berhala-berhala ini ada pada zaman Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, mereka sudah sudah beribadah kepada berhala-berhala itu. Tapi athar menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu muncul setelah generasi yang beriman kepada Nabi Nuh habis. Paham? Ini pertentangan antara athar dengan ayat. Ini juga menguatkan kelemahan athar tersebut dari sisi makna. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan bahwasanya penafsiran dalam athar itu padanya iskal. Perhatikan penukilan dari Qaulul Mufid. Qala Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi hadza tafsir iskal. Pada penafsiran ini iskal, yaitu tafsir Ibnu Abbas. Setelah kita lewati, atharnya lemah. Haitsu qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Wa zahirul Qur'an annaha qabla Nuh. Ya, di mana Ibnu Abbas diriwayatkan mengatakan ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nuh. Padahal zahir Al-Qur'an bahwasanya itu sebelum Nabi Nuh. Qala ta'ala qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum. Berarti sudah ada ketika Nabi Nuh berdakwah. Zahirul ayatil karimah anna qauma Nuhin kanu ya'budunaha. Jadi zahir ayat yang mulia ini menunjukkan kalau kaum Nuh dulu telah beribadah kepada berhala-berhala itu. Tsumma nahahum Nuhun 'an ibadatiha wa amarahum bi ibadatillahi wahdah. Kemudian Nabi Nuh melarang dari beribadah kepada berhala-berhala itu. Namanya siapa saja? Mujahid, Waddan, Suwa', Yahud, dan Nasr. Dan memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Walakinnahum abau, akan tapi mereka enggan. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka enggan dan kemudian mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jadi orang musyrikin pun mereka satu sama lain berupaya istiqomah di atas kesyirikan. Saling mengokohkan tapi di atas kesyirikan. Wa hadza a'nil al-qaula bi annahum qabla Nuh. Nah, qaulu Muhammad bin Ka'ab wa Muhammad bin Qais. Dan ini tafsir ini ya bahwasanya berhala itu adalah sebelum Nabi Nuh. Ini merupakan pendapat Muhammad bin Ka'ab dan Muhammad bin Qais. Wa huwa rajih, dan itu yang rajih limuwafaqatihi dhahirul Qur'an. Karena mencocoki zahir Al-Qur'an sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekhuna Yahya tadi di atas. Wa yuhtamal wa huwa ba'id an hadza fi awwali risalati Nuh.
Dan dimungkinkan, tapi kemungkinan ini ba'id, kemungkinan jauh, bahwasanya ini di awal kerasulan Nuh. Nah, wa annahu istijabun lahu. Nah, wa annahu istajaba lahu haula'ir rijalu wa amanu bih. Jadi ini di awal Nabi Nuh diutus, bahwasanya orang-orang itu mereka menyambut seruan apa? Nabi Nuh. Waddan, Suwan, Yahud, dan beriman. Ini di awal-awal. Tapi ini kemungkinan jauh, kawan. Tsumma ba'da dzalika matu qabla Nuhin tsumma abaduhum. Kemudian orang-orang saleh ini mati sebelum Nabi Nuh, sebelum nabinya. Kemudian kaumnya beribadah kepada itu. Tapi ini kemungkinan jauh. Kenapa? Karena di situ masih ada nabi, ya tidak? Masa dibiarkan? Nah, masa dibiarkan? Kemungkinan jauh. Lakin hadza ba'idun hatta min siyaqil athari an Ibnu Abbas. Akan tapi ini kemungkinan sangat jauh dan sangat lemah berarti. Sampai walaupun sesuai jauh pula sampai dari konteks athar Ibnu Abbas pun jauh tetap untuk dibawa kepada makna ini, karena konteks athar Ibnu Abbas menunjukkan ini setelah Nabi Nuh. Sehingga intinya ikhwan, atharnya dhaif, diingat-ingat. Karena ini dalam Sahih Bukhari, maka antum harus kuat hujjahnya untuk menyatakan kelemahannya. Yang pertama mulai dari siapa Atha di sini. Kemudian bagaimana kita tentukan bahwasanya dia adalah Atha al-Khurasani. Kemudian kelemahan yang kedua tentang adanya inqita antara Ibnu Jurayj dan Atha al-Khurasani itu sendiri. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.